Halo semuanya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi dengan acara kita pada sore hari ini di webinar Monthly Market Outlook di bulan September 2025. Dengan tema kita pada hari ini adalah suku bunga ya, arah suku bunga, kebijakan dalam negeri dan prospek pasar saham. Baik teman-teman semuanya, oke. Seperti yang kita tahu ya, di minggu kemarin itu terdapat perubahan dari Menteri Keuangan kita, dari Ibu Sri Mulyani menjadi Pak Yudi Sadewa, yang mana beliau adalah dari Lembaga Penjamin Simpanan atau dari LPS. Nah, teman-teman sekalian, kita pasti kepo dong bagaimana arah kebijakan beliau ke depan dan akan seperti apa. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kondisi politik dan sentimen pasar, kemudian nanti ada kebijakan fiskal dan moneter, kemudian ada kebijakan suku bunga, dampak penurunan suku bunga ke sektor-sektor, dan isu global. Dan teman-teman sekalian, yang pastinya nanti kita juga akan membahas mengenai pilihan-pilihan technical analysis dari Sinarmas Sekuritas yang akan juga pastinya kita akan merekomendasikan dari kondisi-kondisi market yang saat ini, yang sangat-sangat dar-dar saat ini, gimana sih kita akan tetap akan cuan, gimana kita akan tetap bisa mendapatkan keuntungan di tengah market yang sekarang cukup masih hangat ya mengenai kondisi politik dari akhir-akhir ini dan juga kebijakan fiskal moneter untuk domestik. Untuk itu, eh, teman-teman semuanya, di sini ada Bu Ike yang sudah standby. Halo Bu Ike. Halo, selamat siang Rehan. Halo Bu Ike, gimana kabarnya Ibu? Wah, baik ya Rehan, sebaik IHS. Wah, Tadi saya lihat terakhir kayaknya udah tinggal detik-detik counting down ya, kayak wah, mendekati level 8.000. Ini saya sambil buka, apa jangan-jangan sudah 8.000 per menit sekarang ya. Nah, ya, tuh. Wow, 77932. 79. Sedikit lagi. Kecil. Sedikit lagi. Oke, Bu Ika, sebentar dulu Bu Ika. Sebelum membahas IHSG bisa tembus di 8.000 dan sebelum itu kita ada satu pesan dulu Bu Ika. Jadi kita teman-teman semuanya akan mengadakan live trading. Kalau di bulan lalu itu live trading dengan Ibu Ike. Nah, sekarang akan ada live trading lagi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman mohon untuk stay tune ya. Nah, untuk live tradingnya selepas ini akan ditampilkan. Jadi live tradingnya akan diadakan pada hari Kamis 25 September 2025, nanti akan dibawakan oleh Kakak Denis SLL sebagai selaku trader. Dan jangan lupa teman-teman bagi yang ikut live trading pada pagi-pagi hari ini di tanggal 25 ini nanti akan mendapatkan benefit yaitu reksadana dana emas pasti senilai 50.000 dan juga fee transaksi yang lebih rendah. Yang dari tadinya itu kita sudah murah banget teman-teman di 0,14%, nanti kita bisa turunin lagi jadi 0,12%. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, bisa langsung di-scan kode QR-nya atau langsung selepas ini akan dibagikan link pendaftarannya di kolom komentar di bawah. Untuk itu, kita kembali ke Monthly Market Outlook pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Ike Widiawati yang akan membahas mengenai topik-topik kondisi market pada akhir-akhir ini dan juga nanti jangan tidak akan lupa kita akan bahas technical analysis juga teman-teman yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Wijaya selaku senior technical analyst dari Sinarmas Sekuritas. Untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi, Bu Ike Widiawati, untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Monggo Ibu. Oke, thank you Rehan. Selamat siang teman-teman ya, ketemu lagi ya. Kita memang tiap bulan ya. Ini kita selalu bertemu membahas terkait dengan perkembangan ekonomi ya, perkembangan bagaimana arah pasar saham. Kalau bulan lalu kayaknya kita memang masih agak deg-degan ya terkait dengan beberapa hal ya, juga termasuk stabilitas politik di dalam negeri ya. Tapi kita lihat sekarang per September ini ya.
tepatnya di tanggal 15 September hari ini. Kita lihat dari pelaku pasar asing, pelaku pasar domestik, juga IHSG, ini kayaknya sudah mulai pelan-pelan kepercayaan itu sudah mulai kembali terbentuk ya. Kalau sebelumnya itu market kayaknya pesimis banget, takut, buat khawatir ya kalau mau masuk ke pasar saham ini jangan-jangan bakal anjlok, anjlok terus ya dan lain. Oke. Kalau misalnya kita lihat sekarang per beberapa hari ini justru IHSG sudah mengalami kenaikan ya. Hari ini sedikit lagi, tadi sempat ngobrol ya sama Mas Rehan bahwa IHSG sedikit lagi ini kayaknya udah sentuh 8.000 ya. Dan kita lihat memang beberapa hari terakhir yang mendominasi pergerakan dari IHSG itu adalah dari saham-saham big cap. Nah, kalau kita lihat di sini cerita lah ya, alur cerita dari pergerakan IHSG itu sendiri. IHSG sempat koreksi pada saat itu ya karena adanya aksi ricuh ya kita di dalam negeri. Tapi kemudian setelah adanya reshuffle beberapa menteri, kemudian ada rencana untuk memberikan stimulus terkait pajak yang ditanggung oleh pengusaha dan juga masyarakat, kemudian juga adanya strategi dari Menkyu yang baru ditunjuk terkait dengan pengalihan dari kas negara yang sebelumnya dari Bank Indonesia ini ditujukan untuk ke Himbara senilai 200 triliun. Ini menjadi sesuatu yang kita lihat di market itu responnya positif. Kenapa responnya positif? Karena kita lihat di sini adalah optimisme terhadap saham-saham sektor perbankan khususnya. Karena pada saat adanya suntikan dana untuk sektor perbankan, apalagi di sini nilainya juga cukup besar ya, enggak yang kecil, angkanya ini cukup besar ini teman-teman, angkanya 200 triliun. Yang ini nantinya akan disuntik ke Himbara. Ya, Himbara itu apa sih? Bank-bank pemerintah lah mudahnya ya. Jadi contoh kayak BRI, Bank Mandiri, Bank BNI ya, bank satu lagi Bank BBTN, ada juga BRIS ya saham-saham yang di mana kepemilikannya di bawah kepemerintahan ya. 200 triliun ini dikucurkan ke perbankan-perbankan tersebut. Kalau bank swasta dapat atau enggak? Nah, sayangnya kalau bank swasta ini kan enggak masuk ke dalam Himbara ya. Jadi memang 200 triliun ini diberikan kepada anak-anak usaha dari Himbara atau dari perusahaan-perusahaan perbankan yang mereka adalah kepemilikannya adalah punya pemerintah. Sehingga hal ini direspon positif ya, market kita lihat sumringah banget ya. Jadi beberapa hari ini market kita lihat pun sudah mengalami penguatan, penguatannya sangat baik ya, hampir menyentuh ke level 8.000 ya, kepalanya sudah mau berganti. Nah, dengan penguatan IHSG ini sebenarnya kalau kita lihat ada anomali ya, teman-teman ya. Kalau periode September itu biasanya kita lihat memang kecenderungannya adalah penurunan. Ini adalah data historis 10 tahun ke belakang ya. Kayak yang di sini itu kan turun nih yang warna merah nih ya. Merah. Sehingga rata-rata kalau kita lihat sebenarnya di periode September itu kecenderungannya adalah turun. Kenapa September itu kecenderungannya turun dari tahun ke tahun? Karena biasanya market itu sudah bullish pada saat Juli dan Agustus ya. Artinya Juli Agustus itu market udah bullish. Kalau market sudah bullish, harga saham mengindikasikan kalau harganya sudah di peak atau di puncak ya. Oke, harganya sudah di puncak ya peak ya teman-teman ya. Nanti kata Mas Rehan ini lagi peak 2 gitu ya. Enggak ya. Jadi kita lihat bahwa memang sebenarnya September itu harga saham biasanya kecenderungan profit taking. Tapi tahun ini di 2025 ternyata tidak demikian ya. Ternyata di periode September ini kita memang baru masuk di pertengahan tanggal 15 September. Cuman kami menilai nampaknya sudah mulai ada optimisme itu ya. Sehingga ada ekspektasi lah apabila di periode September ini ada harapan untuk kinerja ataupun performance dari IHSG bisa positif. Sehingga ada anomali ya seharusnya, karena September kan rata-rata orang profit taking, tapi September ternyata nampaknya orang justru melanjutkan penguatannya kembali. Nah, saham-saham memang yang mendominasi kemarin adalah sektor perbankan. Ya,
Nah, kalau kita flashback, kenapa sih sektor perbankan kok mengalami kenaikan? Nah, itu karena adanya reshuffle ya, atau perpindahan dari Ibu Sri Mulyani digantikanlah Menlu kita menjadi Bapak Purbaya. Ya, kemudian ada strateginya Bapak Purbaya. Nah, kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, kita ya cukup berduka lah ya di bulan Agustus. Kita sangat-sangat berduka. Kita lihat dengan adanya berbagai demo, ya, berbagai demo, unjuk rasa, bahkan ada yang terkait driver ojol juga yang terlindas dan lain hal. Ini memicu ya, memicu apa namanya kemarahan publik dan ini juga menjadi ketidakstabilan kondisi politik yang pada saat itu IHSG mengalami penurunan. Nah, ini sudah berlangsung ya, dan kita lihat memang kondisi geopolitik, kemudian kita lihat per tanggal 8 September 2025, kemudian diumumkan oleh Bapak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih, ternyata ada perpindahan ya, mulai dari Bapak Budi Gunawan, ya, adanya reshuffle, cuma memang belum ada ya, masih kosong sementara ya. Ibu Sri Mulyani yang digantikan dengan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kemudian Bapak Abdul Kadir Karding ya. Ini digantikan oleh Bapak Mukhtarudin, kemudian juga Menteri Koperasi dari Bapak Budi Ari digantikan dengan Bapak Ferry Juliantono. Kemudian Menporanya kita Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Mas Dito ini juga turun ya, dan untuk saat ini juga posisinya masih kosong. Dan kita lihat bahwa memang beberapa perubahan reshuffle ini direspon positif ya, direspon positif, dan beberapa menteri-menteri lain, anggota DPR juga beberapa yang lain juga sudah diturunkan ya. Dan ini tentu menjadi beberapa apa namanya tuntutan-tuntutan itu sudah mulai beberapa terjawab ya, mulai dari tuntutan terkait insentif ya, insentif DPR dan yang lain-lain itu katanya sudah mulai direvisi. Sehingga secara keseluruhan kita lihat bahwa adanya reshuffle kabinet, beberapa peraturan yang sudah mulai direvisi. Ini harapannya ya, harapannya kondisi politik kita pelan-pelan menuju perbaikan. Seperti itu. Dan kita lihat juga bahwa dari pelaku pasar mulai optimis, bukan cuma dari pelaku pasar domestik saja, ya, bukan cuma dari pelaku pasar domestik, tapi kita lihat dari foreign juga di sini pelan-pelan mereka sudah mulai berani masuk lagi ke market itu. Kalau kita lihat data foreign flow di US ya, foreign flow di US itu justru ternyata mereka terjadi outflow ya dari US keluar. Itu bagus untuk kita negara berkembang ya. Karena mereka keluar dari pasar US. Mereka keluar dari pasar US tentu mereka pegang cash. Nah, biasanya mereka keluar dari pasar US tentu mereka menargetkan untuk melakukan pembelian saham di negara-negara berkembang. It's mean artinya kita di Indonesia tinggal menunggu momentumnya saja, ya. Dan harapannya kita memang tahun ini semoga kondisi politik ini bisa terus membaik ya, bisa terus membaik. Menteri Keuangan juga bisa memberikan gebrakan-gebrakan yang positif untuk market ya, bisa memberikan gebrakan yang positif untuk market sehingga bisa mengembalikan ya, mengembalikan kepercayaan dari pelaku pasar asing. Nah, kalau kita lihat ya, Menteri Keuangan ini sangat-sangat penting bagi kita ya. Menteri Keuangan ini sangat-sangat penting khususnya untuk kita yang memang bisnisnya di pasar modal, pasar keuangan. Karena tentu beberapa kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nantinya itu sangat mempengaruhi kita ya, teman-teman. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah kondisi market kita saat ini itu lebih didrive oleh kondisi politik di dalam negeri, kebijakan di dalam negeri, sedangkan foreign biasanya kan kita ngekor ya, mau follow kebijakan di luar negeri ada apa kita ikut. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Kita mata domestik, foreign punya mereka lebih memperhatikan bagaimana stabilitas kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri kita sendiri. Begitu. Nah, ini juga nih yang kemarin tuh awalnya ya beberapa dari investor tuh sempat pesimis sebenarnya dengan Bapak Purbaya ini ya. Sempat pesimis di awal-awal memang, tapi setelah beliau memberikan gebrakan terkait untuk menarik dana senilai
triliun dan katanya mau memberikan suntikan untuk sektor perbankan untuk mendorong secara tidak langsung bagi para pengusaha pada saat nantinya mereka ekspansi, mereka butuh dana, mereka bisa pinjam di perusahaan-perusahaan bank BUMN. Ini langsung apa ya, merubah persepsi dari yang sebelumnya, ah ini apakah menterinya akan ini apa namanya kalau kita tuh bilangnya apa omon-omon ya apakah seperti itu ternyata tidak ya dan kita berharap semoga Pak Purbaya bisa memberikan kebijakan yang selalu positif seperti ini ya jadi IHSG-nya juga tersenyum kalau IHSG-nya tersenyum tentu kita pun portofolionya juga sumringah ya ijo royo-royo apalagi yang punya sektor perbankan wah itu mereka sudah mengalami recovery yang cukup baik, khususnya sektor perbankan dengan adanya kebijakan yang dibuat. Nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan. Kalau nilai tukar rupiah menguat, ini tentu bisa menguatkan juga dari saham-saham di sektor yang berkaitan. Contoh yang secara tidak langsung pun tapi terdampak juga, contoh farmasi ya. Farmasi kan mereka masih banyak impor ya teman-teman. Jadi pada saat kebijakan dari Menterinya bagus, ya rupiahnya menguat. Nah, tentu pada saat sektor farmasi mereka mau beli bahan baku obat dari luar negeri, itu akan menjadi relatif lebih terjangkau karena rupiah kita kuat. Demikian. Jadi memang kebijakan yang dibuat oleh beliau ini cukup baik, diresponnya positif ya. Kita lihat dari pelaku pasar domestik, foreign ya, foreign juga kemarin mereka masih sebenarnya kalau secara keseluruhan netnya masih net sell, tapi kecil banget ya, kecil banget. Dan saya bisa katakan dengan net sell yang kecil tersebut sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa foreign itu secara pelan-pelan mereka sudah percaya ke kita. Karena sebelumnya kalau kita lihat pada saat yang kondisinya krusial dan kritis banget, itu forex sekali keluar itu sampai 4 triliun, teman-teman. 4 triliun, 2 triliun mereka keluar. Tapi sekarang net sell-nya mereka sudah kecil dan kami melihat bahwa mereka pun sudah mulai optimis. Dan kita lihat pun setelah menanggapi sentimen ya terkait dengan kebijakan fiskal ya, nantinya 200 triliun mau disuntikin. Oh, itu bagus banget ya. Dan kita lihat juga dari beberapa sektor perbankan ini kompak menguat. BBNI itu naiknya udah 7%. BBTN naik, BBRI naiknya 5%, BMRI juga demikian ya. Nah, dapat duitnya berapa banyak? Dapat uang saku. Jadi istilahnya orang tuanya habis sudah gajian, anak-anaknya dibagi dibagi jatah uang ya, dibagi jatah uang. Nah, kalau kita lihat di sini dari tiga bank besar BRI, Mandiri, Bank BNI, di sini dapat jatahnya sama ya, dapat jatahnya sama 55 triliun. Jadi BRI sama Bank Mandiri dapat uangnya sama, dapat uangnya sama. Sehingga ya kalau kalau secara apa namanya kita lihat secara rasional ya terhadap nilai aset ya, tentu kalau secara signifikansi dampak dari angka 55 triliun yang diberikan antara BRI, Mandiri, BNI, tentu dampak yang paling terasa itu pasti akan ke BNI. Ya, teman-teman. Karena kenapa BNI size asetnya sama BRI sama Mandiri, size asetnya BNI ini kan sebenarnya nggak terlalu besar kayak BRI. Jadi dia dikasih 55 triliun itu pasti langsung kena banget ya. Karena itu 55 triliun itu pasti besar. Mereka sangat besar. Kalau kayak BRI 55 triliun ya besar, tapi nggak terlalu besar banget sesuai dengan size-nya dia gitu ya. Istilah katanya tuh kayak gimana lah ya analoginya tuh misal deh misal Rehan, Rehan gitu ya. Mas Rehan nih, Mas Rehan, kemudian satunya lagi Pak Edi gitu misalnya Pak Edi sama Pak Rehan di sini ya. Kita ambil contohnya. Nah, mereka berdua contoh dengan apa namanya Mas Rehan kan masih muda, misal seperti itu. Kita kasih uang dengan nilainya sama, tentu yang lebih kaget itu Mas Rehan tentu. Wah, gitu kan. Pasti wah ini nilainya terlalu besar nih untuk saya. Misal seperti itu karena masih muda. Kalau Pak Edi, dia lebih settle. Nah, contohnya sama juga seperti itu kayak Bank BRI. Ini dia udah settle nih BRI, ya. Kalau BNI dikasih uang 55 triliun ada ada kagetnya karena angka 55 triliun itu tentu akan lebih berasa signifikan seperti itu. Ya. Untuk kinerja BBNI sehingga kalau untuk mendorong
mendorong kinerja, mana yang paling signifikan? Ada kemungkinan yang lebih signifikan didorong secara kinerja yang nantinya ada growth-nya itu BBNI. Karena BBNI kan size-nya belum terlalu besar. Kalau BBRI dia memang sudah biasa, memang memang revenue-nya aja memang sudah besar gitu kan. Dikasih uang 55 triliun ya mungkin ya susul lah begitu kan. Memang sudah biasa punya gitu. Nah, mungkin kalau BBNI dikasih dengan angka yang sama dia akan lebih signifikan mendorong karena ini nilainya tentu berasa lebih besar bagi BBNI. Kemudian BBTN juga dapat 25 triliun. Ini juga kalau untuk angka 25 triliun bagi BBTN ini juga besar. Kita lihat karena size dari BBTN juga nggak terlalu besar kan. BSI 10 triliun. Nah, ini nih yang mungkin netral aja ya, karena sebenarnya size-nya BSI ini kan bank syariah memang, tapi sebenarnya size-nya dia ini bisa dikatakan cukup besar lah, cukup besar. BSI ini dia secara size-nya bisa dikatakan relatif besar lah. Oke, nah itu tadi kalau kita lihat secara apa namanya kondisi politik kita ya. Jadi demikian bahwa kondisi politik kita itu sudah mulai membaik. Nah, sekarang apa kabar proyeksi suku bunga? Nah, ini baru kita ke inti pembahasan pada siang hari ini. Proyeksi suku bunga The Fed karena memang inflasi di US itu sudah mulai mengalami penurunan ya, inflasinya sudah lebih terjaga serta kalau kita lihat juga memang data tenaga kerja di US itu agak melemah ya. Sehingga ya kalau misalnya orang tenaga kerjanya juga melandai, gimana mereka mau belanja-belanja kan ya logikanya aja kayak gitu. Lagi nggak ada duit, gimana mau belanja ya? Sehingga kalau misalnya orang tidak berbelanja, tentu inflasinya akan turun. Kalau inflasinya akan turun, maka potensi penurunan suku bunga The Fed itu peluangnya akan lebih besar. Sehingga kita apa namanya ringkas saja untuk materi yang ini, tentu proyeksi untuk suku bunga pada pertemuan tanggal 17 September ya 2 hari lagi ya itu probabilitas besar itu The Fed akan menurunkan suku bunga. Apa kabar sektor perbankan kita di dalam negeri? Tentu ini menjadi good news ya, berita yang baik. Kemudian suku bunga inflasi ya acuan di US ini turun. Nah, ini kan ya. Nah, ini juga menopang ya ini datanya. Kita lihat inflasinya sudah turun. Kalau inflasi turun tentu suku bunga diprediksi juga ada peluang ya. Peluangnya semakin besar untuk diturunkan. Ini kalau di US. Apa kabar kita di dalam negeri di Indonesia? Nah, kita di dalam negeri ya, kita lihat untuk suku bunga acuan atau dari BI rate kalau kita sebutnya BI rate ya. Ini Bank Indonesia sudah turunin suku bunga sebanyak 4 kali di 2025 ya. Dengan penurunan suku bunga The Fed dan juga kita lihat dari angka inflasi kita di dalam negeri. Nah, ini kita ke sini dulu nih ya, inflasi. Inflasi kita dari Juli per Agustus ini turun ya. Dari yang sebelumnya 2,37 menjadi 2,31 dan kita lihat bahwa ekspektasi untuk inflasi di dalam negeri ada kemungkinan melandai. Kalau inflasinya melandai, artinya suku bunga dari di dalam negeri juga ada peluang, artinya masih ada ruang lah untuk penurunan suku bunga ya. Walaupun memang kita udah nurunin 4 kali ya, kalau berharap sampai 5-6 kali kayaknya agak kemaruk ya. Jadi kalau 4 kali turun pun itu sebenarnya sudah bagus. Jadi istilah katanya, seandainya nanti The Fed nurunin suku bunga, kemudian Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya pun akan tetap baik ya, karena kita sudah nurunin 4 kali. Jangan sampai nanti ada persepsi, wah ini The Fed nurunin suku bunga BI, suku bunga The Fed gitu. BI-nya nggak nurunin, wah bahaya. Nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap baik ya. Karena kita pun sudah menurunkan 4 kali dan dengan adanya suntikan ke Himbara juga untuk menopang sektor perbankan, likuiditas sektor perbankan ya. Mereka nantinya bisa menyalurkan kredit itu menjadi salah satu yang sentimen yang sudah positif ya untuk sektor perbankan. Sehingga kalau kita simpulkan arah suku bunga, bagaimana arah suku bunganya adalah melandai atau mengalami penurunan. Kalau istilahnya itu dovish, ya arahnya sudah mulai dovish, melandai. Tentu kalau suku bunganya melandai, mengalami penurunan akan positif. Nah, kemudian ini ya, kalau misalnya suku bunga turun, tentu ada 3 sektor utama yang akan diuntungkan, sektor perbankan, properti, otomotif. Sektor perbankan tentu biaya dananya jadi lebih murah, ya, ya tentu itu.
Kemudian peningkatan permintaan untuk kredit konsumtif dan korporasi. Korporasi tentu mereka minta untuk leverage. Ya misal mereka mau ekspansi konsumtif, misal orang-orang yang mau pakai kredit card, ya, aduh mau beli iPhone baru nih 17 yang baru launching, misal ya, pakai CC ya, CC BCA, BRI dan lain-lain itu bisa. Karena biaya untuk pendanaan rate-nya menjadi lebih murah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli handphone eh, iPhone yang baru keluar ya, misal mau gunain tuh apa namanya peluang saat ini boleh saja ya karena suku bunga potensinya mengalami penurunan sehingga biayanya menjadi lebih. Kemudian resiko yang dialami itu karena suku bunganya lebih rendah, orang-orang pun pada saat membayar cicilannya pun tidak terlalu terbebani, sehingga resiko NPL net performing loan atau resiko kredit macet pun jadi berkurang. Jadi sektor perbankan sentimennya positif. Sektor properti juga demikian. Indonesia itu backlog antara orang yang butuh rumah dengan orang yang sudah punya rumah dan jumlah rumah yang disediakan itu sebenarnya gapnya jauh. Artinya antara kebutuhan dan rumah yang ada di Indonesia yang disediakan itu belum mencukupi sebenarnya. Tapi kenapa kok penjualan marketing sales sektor properti melambat? Karena orang nggak punya uang. Sebenarnya semua orang pengen beli rumah ya, pengen beli rumah di Menteng, pengen beli rumah di Jakarta Selatan, pengen beli rumah yang mewah seperti itu. Semua orang punya untuk dari sisi permintaan. Cuman dari sisi daya beli masyarakatnya yang memang belum ada kemampuan. Sehingga pada saat adanya penurunan suku bunga, kredit kepemilikan rumah atau biaya pinjaman untuk KPR itu menjadi lebih rendah. Ini bisa memberikan kemampuan yang lebih baik. Jadi dari sebelumnya orang yang nggak bisa mencicil, jadi bisa mencicil karena bunganya lebih murah. Sehingga ini good news, tentu berita yang sangat baik, angin segar bagi sektor properti. Nah, kemudian otomotif. 70% masyarakat di Indonesia, atau mungkin di atas 70% bahkan ya, orang beli motor tuh kredit. Ah, kredit aja. Kredit bunga menurun, itu lagi happening banget ya. Beli motor, ah iya pakai kredit. Kredit bunga menurun gitu ya. Kalau nemuin sales dan sales motor dan lain-lain, pasti mereka bilang seperti itu. Kemudian juga beli mobil dan lain-lain, jarang mereka yang langsung uangnya langsung set gitu. Kayaknya enggak ya. Mereka pasti ajuinnya adalah kredit ya. Sehingga dengan adanya penurunan suku bunga ini tentu menjadi sentimen yang positif ya, bukan cuma sektor perbankan properti tapi juga otomotif. Nah, kemudian beberapa sektor lain pun akan terdampak, cuman memang tidak saya tulis ya, ini hanya sektor utama. Sektor-sektor lain, contoh barang konsumsi, era jaya, ya, orang yang awalnya mau beli iPhone, aduh sayang ah uangnya kalau mau kredit suku bunga sekarang masih masih tinggi, ini cicilannya tinggi. Dengan suku bunga yang rendah, mungkin mereka bisa jadi berubah pikiran, wah ini mumpung lagi diskon nih, rate-nya masih murah, beli ah kan seperti itu sehingga memang bukan cuma sektor-sektor utama ini yang terkena dampak tapi ekspektasinya adalah akan ada multiplayer effect ke sektor-sektor lainnya juga akan terdampak. Nah, di luar itu teman-teman mungkin sedikit saja sebelum nanti beralih ke Pak Edi ya untuk pembahasan sektor teknikal secara teknikalnya tidak lupa kami selalu menyampaikan bahwa selain sektor-sektor ini ya tentu ada sektor juga yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya seperti sektor emas ya, itu kayaknya kita sudah beberapa kali sampaikan ya, sektor emas ya, itu teman-teman harap perhatikan untuk kondisi geopolitik secara global ya, karena kalau kita lihat dari Bapak Donald Trump ya, ini kayaknya masih memanas ya dia ya nih, kalau kita lihat ya, tuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Uni Eropa untuk mengenakan tarif 100% terhadap India dan China atas pembelian minyak Rusia. Langkah itu disebut sebagai strategi untuk meningkatkan tekanan pada Rusia agar segera mengakhiri perang di Ukraina ya. Cuman Rusia itu kadang-kadang teman-teman kalau kita lihat semakin ditekan dianya semakin panas justru ya. Sehingga ini juga direspon oleh apa? Kenaikan ya, harga emasnya justru naik. Pokoknya Trump kalau misalnya dia turun tangan menyelesaikan perang, justru tidak selesai ya teman-temannya. Jadi itu aja clue-nya. Kalau Trump sudah turun tangan untuk menyelesaikan perang, itu perang itu justru tidak selesai ya. Justru makin panas. Kalau misalnya perangnya makin panas, tentu emasnya juga makin bersinar. Dan ini selalu kita sampaikan.
Waduh, kebuka. Oke, kurang lebih mungkin itu ya, teman-teman. Untuk teknikalnya, aku kembaliin lagi ke Mas Rehan nanti untuk dilanjutkan, Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ike. Wah, jadi banyak banget nih insight-insightnya yang dari Bu Ika nih. Di tadi kita udah membahas politik dalam negeri ya, mana tadi pasar sempat gonjang-ganjing karena demo dan reshuffle menteri yang kemarin cukup buat shock pasar negara kita, Bu, pasar capital market, tapi sekarang sudah membaik. Dan di kebijakan moneter The Fed dan Bank Indonesia, The Fed ya Bu ya, sama-sama diperkirakan akan memangkas suku bunga mereka. Dan tadi dengan ada beberapa dampak-dampak sektor yang cukup positif ya. Ada sektor otomotif, kemudian ada properti dan sektor perbankan. Itu juga patut diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Dan keempat tadi terkait sisi global, tensi geopolitik ya, terkait Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan China terkait minyak yang masih menjadi perhatian. Dan selepas ini, teman-teman, kita akan seperti biasa di monthly market outlook, sisi teknikalnya kita akan bahas. Dan kira-kira apa aja sih sesi teknikal yang akan dibahas selepas ini oleh Bapak Edi? Kita nantikan, namun setelah yang satu ini. Jadi, teman-teman sekalian, kita akan kembali lagi mengadakan live trading yang kedua ya. Acara ini itu terkait Simpur Seri 2025. Dan apabila teman-teman mengikuti sesi live trading pada hari Kamis 25 September, ada banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, teman-teman bisa dapatkan reksadana Dana Mas Pasti senilai 50.000 bagi 50 pendaftar pertama. Dan selain itu, ada lagi yaitu benefit yang lainnya adalah fee transaksinya yang lebih rendah. Kita sudah rendah dan tambah rendah lagi. Karena yang berawal dari 0,14% menjadi 0,12%. Dan nanti pada sesi live trading yang kedua ini akan dibawakan oleh Kak Denis SLL selaku trader. Untuk itu, teman-teman semuanya bisa langsung daftar sekarang. Untuk pendaftarannya sudah bisa difoto dengan di QR di sini atau bisa teman-teman juga cek di kolom chat. Itu sudah tinggal klik linknya dan teman-teman bisa mendaftar untuk live trading yang kedua ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke sesi technical analysis yang selepas ini akan dibawakan oleh Bapak Edi Wijaya selaku senior technical analyst dari Sinarmas Sekuritas. Jadi selepas ini kita akan membahas cuan-cuannya yang langsung short termnya teman-teman. Jadi siapkan penanya untuk tulis saham-sahamnya. Untuk itu, kepada Bapak Edi, waktu dan layar saya persilakan. Monggo Bapak Edi, terima Makasih. kasih. Oke, terima kasih Rehan. Saya coba share screen dulu ya. Oke, yang pertama saya lihat saham-saham TABJI ini cukup menarik ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk trading. Sepertinya untuk TABJI ini kalau kita lihat dari candlenya juga sudah berhasil breakout ya. Di atas resisten di 15.30 dan saat ini pun running di 15.65 ya kalau nggak salah ya. Dan trennya masih tren bullish untuk TABJI. Dan dari volumenya pun masih didominasi oleh volume beli ya di sini ya kalau kita lihat, dan dari pola stokastiknya masih mengindikasikan pola overbought atau masih uptrend ya. Jadi untuk saham TABJI kita masih bisa spek buy. Untuk entry price-nya bisa coba di entry di 14.90 sampai di 15.60 ya. Dengan TP tertekannya di 15.85 dengan TP2-nya di 16.40 ya. 16.40 ini adalah all time high kita ya nantinya. Dan untuk stop loss-nya kita batasi resiko ya di 13.70 untuk TABJI. Oke, untuk saham yang berikutnya yang cukup menarik adalah saham Semil ya. Semil kita juga masih bisa untuk spek buy ya. Untuk candlestick-nya ini masih bertahan di atas support di 16.30 ya. Dan trennya masih tren bullish ya untuk Semil. Volumenya kalau kita lihat juga masih didominasi oleh volume beli di sini. Dan dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pull uptrend atau masih overbought ya. Jadi untuk strategi untuk Semil, kita bisa coba entry price di 600 sampai di 665 ya. Dengan TP pertamanya di 700, TP2-nya di 730. 730 ini adalah all time high dari Semil ya.
Namun batasi risiko juga bila semil ini bergerak melemah di stop loss kita di 560 untuk semil. Oh, oke, untuk saham berikutnya kita lihat ada saham BRPT ya. BRPT juga cukup menarik ya. Jadi untuk BRPT kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk candlesticknya ini masih bertahan di atas MA20 ya. Yang mana MA20 untuk saham BRPT ada di 2250. Trennya juga masih dalam tren bullish ya. Kalau kita lihat di sini trennya masih tren bullish. Stokastiknya juga kalau kita lihat juga trennya masih full uptrend ya di sini ya. Dan dari volumenya juga masih didominasi oleh volume beli. Jadi untuk BRPT, strategi kita adalah kita masih bisa coba entry di 2250 sampai di 2350 ya. Dengan TP pertamanya di 2470, TP2 kita di 2600 ya. Namun batas risiko dengan stop lossnya di 2160 untuk saham BRPT. Oke, berikutnya kita coba lihat saham Petro ya. Petro saya rasa juga cukup menarik ya. Jadi untuk Petro kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk candlesticknya juga masih breakout ya di atas resisten di 3920. Trennya juga masih tren bullish ya untuk Petro. Stokastiknya juga masih mengindikasikan follow up trend di sini. Dan dari volumenya juga masih didominasi oleh volume beli ya. Jadi untuk strateginya untuk sampai itu kita bisa coba entry price di 3840 sampai di angka 4000 ya. Dengan TB terdekatnya di 4200, TB2-nya di 4400, namun batas risiko juga dengan stop loss-nya di 3690 untuk Petro. Dan satu saham terakhir ya, kita melihat dalam saham di SSA cukup menarik juga ya. Di SSA kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Karena saham di SSA pun masih berhasil breakout ya di atas resisten. Yang mana resisten dari di SSA ada di 12575 dan saat ini pun running di 14275 ya. Masih bertahan di atas resisten. Trennya juga masih tren bullish ya untuk di SSA. Stokastiknya juga masih mengindikasikan pola reversal di sini ya. Volumenya juga masih didominasi oleh volume beli juga. Jadi untuk strategi untuk saham di SSA, kita masih bisa coba entry price di 100.050 sampai di 104.075 ya di sini. Untuk TP pertamanya di 109.800, TP2-nya di 114.150 ya. Ini adalah all time high ya. Namun batas risiko juga bila di SSA ini bergerak melemah di stop loss kita di 96.000. Mungkin itu Rehan 5 saham yang kita pilih ya untuk trading harian atau satu pekan ke depan untuk Rehan. Oke, kita kembalikan ke Rehan ya. Baik, terima kasih Bapak Edi yang telah memberikan salah satu, bukan salah satu ya, ada banyak insight ya terkait saham-saham secara teknikal yang menarik untuk kita pantau dan bisa kita tradingkan dalam untuk jangka pendek dan jangka menengah. Tadi aku wrap up nih teman-teman, mungkin bagi yang tadi miss bisa dicatat teman-teman saham-saham apa aja. Tadi ada TAPG teman-teman, ada TAPG, kemudian ada Semil, kemudian ada BRPT, kemudian ada PTRU, dan yang terakhir ada DSSA. Itu adalah saham-saham pilihan dari Bapak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst di Sinarma Sekuritas. Nah, teman-teman semuanya, apabila teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait kondisi market saat ini secara fundamental maupun secara teknikal, bisa langsung saja teman-teman untuk ketik saja di kolom Q&A ya teman-teman yang sudah disediakan di Zoom ini. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung saja teman-teman. Nah, untuk itu, kita saat ini akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di Q&A. Nah, untuk itu saya akan bacakan ya. Dan selepas ini akan dibawakan juga oleh Bu Ike dan Pak Edi yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, terdapat pertanyaan, kenapa Bank Mandiri paling underperform secara pergerakan harga jika dibandingkan dengan bank big caps lainnya? Nah, untuk ini mungkin bisa nih ada dua sudut pandang dari Ibu Ike Widiawati dan dari Bapak Edi Wijaya. Untuk itu mungkin bisa dari Ibu Ike terlebih dahulu terkait pertanyaan yang pertama ini terkait Bank Mandiri. Untuk itu, Bu Ike, apa bisa langsung menjawab, Ibu? Boleh, boleh. Baik, Ibu. Monggo, Ibu.
Ya, jadi kalau kita lihat memang pergerakannya Bank Mandiri dibandingkan dengan beberapa bank yang lain, dia memang kenaikan harga sahamnya cukup baik ya. Dan penurunannya juga memang penurunannya nggak yang sedalam Bank BRI. Yang pertama, kalau kita lihat memang untuk Bank Mandiri ini dia dari sisi kinerjanya memang cukup baik ya. Kalau kita bilang bagus-bagus banget sih enggak ya, karena dari rata-rata empat bank sendiri itu memang secara kinerjanya mereka masih biasa-biasa aja. Ya. Tidak ada yang pertumbuhan sampai double digit itu enggak. Jadi kayak Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI juga ya demikian. Itu sebenarnya kinerjanya mereka hampir mirip-mirip. Kemudian kalau kita lihat juga penurunan Bank Mandiri ini ya, penurunan Bank Mandiri ini kalau kita lihat di tahun lalu justru yang dimana penurunannya dia paling besar. Ini kalau kita lihat dari price performance-nya ya, secara 1 tahun ya, 1 tahun untuk Bank Mandiri itu harga sahamnya masih belum pulih ya teman-teman, di mana harga sahamnya Bank Mandiri itu dalam 1 tahun ya, jadi secara year to date harga sahamnya masih turun 20%, secara 1 tahun harga sahamnya turun itu 33%. Nah, compare sama Bank BRI. Bank BRI itu memang terlihat di tahun ini dia turunnya banyak banget. Tapi kalau di compare sama Bank Mandiri itu relatif masih lebih murah dibandingkan dengan Bank BRI. Ya, kita lihatnya bagaimana ya, secara nggak langsung kita lihat aja dari price performance-nya dia. Bank BRI dalam 1 tahun atau 1 year dari price performance-nya dia dalam 1 tahun, Bank BRI itu turunnya hanya masih 11%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat mana yang paling under value, biasanya kalau kinerjanya sama-sama biasa-biasa aja, artinya kan kinerjanya nggak ada yang jauh berbeda. Kemudian penilaian yang kedua adalah kita lihat kalau kinerjanya nggak jauh berbeda, mana yang harga sahamnya sudah murah, sudah turun paling dalam. Kalau kita lihat versus tahun lalu, harga saham Bank Mandiri itu belum pulih, teman-teman. Dalam 1 tahun ke belakang, mungkin nanti Pak Edi bisa ditampilin ya grafiknya ya, sejak dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Bank Mandiri itu teman-teman, walaupun sekarang terlihat dia turunnya udah nggak dalam, karena memang turunnya sudah dalam di tahun lalu, begitu ya. Dan juga di awal tahun. Dan penurunannya secara 1 tahunan itu masih 33%. Jadi Bank Mandiri itu dia turunnya itu sudah 33%. Makanya dia walaupun turun pun sudah terbatas karena memang turunnya dia sudah dalam. Sedangkan Bank BRI, kita bisa katakan bahwa Bank BRI itu sudah mulai mendekati price in. Karena secara 1 tahun harga sahamnya itu turun hanya minus 11%. Nah, kalau kita nilai nih kembali lagi, kinerjanya sama dari sisi fundamental so-so, nggak ada perbedaan yang signifikan Bank Mandiri sama Bank BRI, sama-sama biasa-biasa aja. Tapi Bank Mandiri harga sahamnya sudah diskon itu sampai 33%. Sedangkan Bank Mandiri itu harga sahamnya diskon hanya 11%. Itu kita pilih yang memang diskonnya sudah banyak. Jadi walaupun Bank Mandiri dianya naiknya banyak pun itu belum belum bisa dikatakan angkanya pulih karena memang harganya masih diskon banget gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa jelas ditampilin deh dari harga harga pergerakan harga sahamnya ya sama Pak Edi ya. Silakan Pak Edi, coba Pak ditampilin dari pergerakannya versus sama beberapa eh, tahun lalu lah ya sama 2024. Oke. Ini ya kita coba lihat chart dari saham BMRI ya. Memang benar yang dikatakan Wika, turunannya cukup dalam ya. Di sini semen sempat tertingginya untuk BMRI itu di level 7.750 ya, 7550 ya kan. Dan saat ini untuk saham BMRI itu di harga 4.540 ya. Memang benar penurunannya cukup dalam ya untuk saham BMRI. Kalau kita lihat dari trennya memang untuk BMRI ini trennya juga masih tren bearish ya Bapak Ibu semuanya. Namun dari sisi volumenya memang sudah ada volume beli ya di sini ya. Jadi untuk BMRI ini kita sebaiknya mainnya trading jangka pendek aja ya, yang mana trennya kan masih tren bearish ya untuk BMRI, dan hari ini pun BMRI masih mencoba di EMA 20 kita ya, mana EMA 20 untuk saham BMRI ini ada di level 4620 ya, masih menguji di sana, tapi belum berhasil ya, yang mana saat ini pun masih running di 4540 ya. Tadi sempat sih menyentuh di atas EMA 20, namun masih belum berhasil bertahan ya, dan turun lagi di bawah EMA 20-nya. Jadi untuk saran saya untuk saham BMRI ini kita sebaiknya tradingnya jangan pendek aja ya. Tradingnya jangan pendek aja, mungkin bisa coba entry price di level 45
20, 4520 sampai di 4550 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di 4650 sampai di EMA 50-nya di 4725. Di situ aja. Kita mainnya jangka pendek aja ya. Yang mana trennya ini masih tren bearish ya untuk BMRI. Mungkin begitu. Oke, paling saya izin menambahkan ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat secara persentase ya, itu memang kelihatannya mereka trennya sama-sama tren turun. Cuman kalau kita tarik secara penurunan persentasenya, itu BMR itu turunnya udah dalam banget ya, lebih dalam dibandingkan dengan penurunannya Bank BRI ya. Bank BRI itu malah bisa dikatakan dia udah mulai rebound ya beberapa waktu ini. Sejak titik peaknya, titik puncak Bank BRI sama titik puncaknya Bank Mandiri, penurunannya Bank BRI itu sudah mulai ada. Nah, lihat aja di ujungnya itu ya, tuh. Di ujungnya itu dia sudah mulai ada kenaikan. Coba Pak, yang BMRI Pak, yang BMRI boleh. Kalau BMRI itu harganya sudah benar-benar di bawah. Bisa kita katakan bahwa memang areanya itu udah di area-area strong support lah nih kan, dia turun terus. Sehingga kalau misalnya di area sini memang kecenderungannya adalah penurunannya terbatas seperti itu. Jadi bukan dalam artian mereka ini ya apa namanya karena harga sahamnya atau apa enggak sih. Kalau saya lihat ini lebih ke persepsi pasarnya saja ya. Nanti kalau misalnya naik pun bareng-bareng kok mereka. Nggak mungkin mandirinya ketinggalan ya. Nanti pada saat BRI-nya sudah jalan, Bank Mandirinya juga jalan. Karena selisih kinerjanya mereka nggak terlalu banyak. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI kinerja selisihnya nggak terlalu banyak. Nanti pada saat BRI-nya sudah running, sudah mulai mengalami recovery naik, BMRI-nya juga nanti dia bakal naik juga. Jadi nggak akan ada antara yang ini lebih perform, yang ini lebih underperform itu nanti kemungkinannya kecil seperti itu ya. Jadi nanti saham BMRI dia pasti akan ikut recovery juga, sama seperti bank-bank yang lain. Seperti itu perkiraan. Baik, terima kasih Bu Ike dan Pak Edi atas jawabannya. Semoga itu bisa menjawab ya dari pertanyaan dari Anonymous Attendee. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Ike dan Pak Edi. Terdapat pertanyaan di mana terkait dana yang ditransfer ke Bank Himbara dampak positif untuk harga saham emiten terkait apakah bisa dalam jangka pendek atau jangka panjang saja gitu. Jadi Oke, bukan ya. oke, oke. Jangka panjang ya teman-teman. Jadi jangka pendek dan jangka panjang, tenang. Jangka pendek karena ada persepsi optimisme dari pelaku pasar ya. Jangka panjangnya adalah pada saat nanti dananya dimasukkan, disuntikan ke sana, ini akan bisa mempengaruhi dari sisi kinerja keuangan perbankan. Kalau misalnya likuiditasnya mereka makin tinggi, kesempatan mereka nantinya menyalurkan kredit pun bisa lebih banyak. Nah, kalau misalnya mereka menyalurkan kredit lebih banyak, bunga ya, cicilan itu juga yang mereka terima juga makin banyak. Sehingga ini juga nantinya mempengaruhi secara jangka panjang akan bisa meningkatkan dari sisi revenue. Revenue-nya bisa naik ya, net interest income-nya ada potensi juga naik, kemudian pokoknya revenue dari sisi kinerja keuangan khususnya dari eh, top line-nya itu bisa mengalami perbaikan. Sehingga dampaknya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bagi teman-teman untuk sektor perbankan boleh dibeli secara trading ya, jangka pendek boleh karena memang dari sisi trennya masih bearish teman-teman. Kalau tren bearish teman-teman pegangnya kelamaan itu takutnya masih ada penurunan lanjutan. Jadi memang harus disiplin ya. Tapi berbeda kalau misalnya teman-teman tipenya adalah value investor. Kalau value investor, mereka nggak peduli itu harga sahamnya turun lagi. Kalau sahamnya turun lagi pun justru kesempatan untuk beli lagi ya. Jadi sesuaikan aja sama strateginya masing-masing. Tapi kalau secara suntikan dana ini dia tentu punya peluang bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang pun dia ada peluang untuk memperbaiki dari sisi kinerja. Ini jadi responnya ini sangat baik sekali. Oke, terima kasih Bu Ike atas jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke Pak Edi ya. Ada Anonymous Attendee izin menanya terkait analisa dari CTRA.
Nah, untuk hal itu mungkin kepada Bapak Edi bisa untuk menjawab pertanyaan dari salah satu uh, peserta seperti itu. Oke, siap Rehan. Citra ya. Citra, kalau kita lihat dari tren memang sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya tuh dari si volume, hari ini sudah ada volume beli ya di sini ya. Dan hari ini pun juga berhasil breakout di atas resisten ya. Yang mana resisten dari Citra itu ada di level 970 dan hari ini running di 980 ya. Namun karena trennya ini masih tren bearish untuk Citra, jadi hendaknya Citra ini kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk hari ini kita masih bisa coba spek buy ya. Untuk entry price mungkin bisa coba di 950 sampai di 985 dengan TP terdekatnya ada di resisten 1005 sampai dan naik resisten di 1060 ya. Karena trennya ini masih tren bearish ya untuk Citra. Jadi kita mainnya trading jangka pendek aja ya untuk Citra. Oke, Ryan. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini bisa saling melengkapi nih antara Ibu Ike dan Bapak Edi. Ada pertanyaan dari Kak Okta ya, di mana bagaimana dengan sektor properti? Apakah ada saham yang menarik secara fundamental dan secara teknikalnya setelah terdapat penurunan suku bunga yang sedang terjadi seperti itu? Untuk itu, mungkin bisa dari Ibu Ika terlebih dahulu yang akan memaparkan terkait fundamental dari sektor-sektor, tepatnya di ini adalah sektor properti. Kepada Bu Ika, monggo. Oke, kalau kita lihat untuk kinerja emiten sektor properti per semester 1 ya, per semester 1 2025, biasanya kalau sektor properti itu data yang bisa kita jadikan acuannya itu marketing sales ya. Kalau dari sisi marketing sales ya, ini yang mencatatkan kinerja yang baik itu ada BSDE, CTRA ya. BSDE sama CTRA marketing salesnya bagus ya, mereka achieve target. Sedangkan kalau kayak Semera sama Pawon itu mereka masih belum achieve ya, masih di bawah. Tapi Semera juga ada potensi ya, Semera juga ada potensi. Jadi ada 3 emiten. Kalau kita runtun dari sisi kinerja marketing salesnya itu BSDE, CTRA itu bagus ya. BSDE, CTRA, kemudian kalau untuk Semera sebenarnya so-so lah ya, bagus tapi nggak yang gimana. Terus ini saya sambil buka lagi beberapa data marketing salesnya dia. Marketing sales, APLN juga bagus. Ya. APLN bagus. Kija juga oke. Ya. Jadi kalau dari sisi fundamentalnya yang bagus untuk sektor properti ada Kija, CTRA, APLN, BSDE, ya itu bagus. CTRA juga. Ya, mungkin itu. Udah dicatat ya, teman-teman ya. Oke, mungkin dari Pak Edi boleh silakan Pak di ini kan dari sisi ulasan teknikalnya. Kija sebenarnya kita udah sempat rekom juga ya beberapa waktu lalu. Oh di Agustus kita udah keluarin reportnya ya di Agustus itu Kija tuh sempat. Tapi nggak tahu Kija sekarang masih tetap oke nggak Pak dari sisi teknikal Pak? Kita udah udah rekom dari Agustus awal tuh Pak soal. Oke. Boleh. Coba Ini kita lihat ya. oke silahkan Pak. Saya sebenarnya saya sebenarnya cukup setuju ya dengan pendapat Bika. Tadi saya lihat saham BSD juga sebenarnya cukup menarik ya. Kita coba lihat saham BSD ya. BSD Ah, ini kalau dari trennya memang mulai ada sedikit peralihan tren ya. Yang mana trennya kemarin kan sudah masih tren bearish ya. Dan saat ini pun sudah mau menuju ke peralihan menuju tren bullish ya untuk BSD-nya. Jadi untuk BSD dari sisi volumenya juga sudah ada volume beli di sini ya. Dan hari ini pun berhasil breakout ya di atas resisten. Yang mana resisten dari BSD itu ada di level 1125 dan hari ini running di 1130 ya. Jadi berhasil breakout juga. Jadi kalau kita lihat dari tren ini memang sudah ada peralihan tren ya menuju tren bullish ya untuk BSD. Jadi saya cukup setuju dengan pendapat Bika tadi yang mengatakan BSD sebenarnya cukup menarik juga ya. Berikutnya kita lihat saham Upland juga sepertinya juga cukup menarik juga ya. Yang mana Upland ini juga
mulai ada sedikit peralihan tren juga sama seperti saham BSD ya. Ini trennya juga mulai ada peralihan tren menuju tren bullish dan dari sisi volumenya sudah ada volume beli ya untuk hari ini ya. Dan hari ini pun juga masih berhasil bertahan juga di atas EMA 20 ya. Yang mana EMA 20 untuk saham apa ada di level 104 dan hari ini running di 106 ya atau 107 ya. Jadi Uptrend dan BSD saya rasa dari trennya cukup sejalan ya. Yang mana mau sedikit ada peralihan tren menuju tren bullish ya. Dan kalau Kija kita sudah rekomendasi dari webinar bulan lalu ya. Sebenarnya Kija juga cukup menarik ya di sini. Kija ini sebenarnya kalau kita lihat dari trennya masih tren bullish ya. Masih tren bullish. Namun dari sisi volumenya ini masih ada sedikit tekanan volume jual di sini ya. Namun kalau kita lihat juga masih bertahan juga di atas EMA 50-nya ya. Yang mana EMA 50 untuk saham Kija itu ada di level 198 dan hari ini pun masih running di 199 ya. Jadi saya rasa untuk Kija juga cukup menarik ya untuk Kija karena trennya masih tren bullish. Jadi untuk Kija kita masih bisa coba untuk spek buy ya sebenarnya ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 195 sampai di 200 ya. Dengan TP terdekatnya itu untuk Hija di level 206 sampai di 214 untuk Hija. Sebenarnya cukup menarik penilaian tiga saham ini ya, BSD, Apen, dan Hija untuk saham propertinya. Oke, jadi ada tiga teman-teman dari Bu Ike dan dari Pak Edi sepakat ada tiga tadi BSDE, APLN, dan Kija. Jadi teman-teman, saya udah catat juga ini di note saya. Nanti akan saya bisa tradingkan juga menarik-menarik sahamnya untuk sektor-sektor properti. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan dari Kak Rene. Dari Kak Rene, eh, mohon view soal IPO emas, di mana DH merupakan salah satu underwriter-nya. Nah, untuk ini mungkin akan dijawab oleh Bu Ike Widiawati ya, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rene terkait saham IPO dari emas, yang di mana kita sebagai DH atau dari Sinar Mas Sekuritas menjadi underwriter-nya. Monggo, Ibu Ike. Oke, makasih Rehan. Ini saya sambil ini ya, cek reportnya ya. Emas ini juga kita sudah buatin ya kemarin itu untuk ulasannya ya. Dan memang emas ini kita menjadi salah satu underwriter-nya bersama dengan Trimegah juga ya. Kalau kita lihat memang secara summary emas ini adalah anak usaha dari MDKA. Dari incaran dananya memang dia relatif besar ya teman-teman. Incaran dananya itu di kisaran 2,9 sampai 4,9 triliun. Jadi memang incaran dananya nanti pada saat IPO dana segar targetnya itu cukup kita bisa katakan bahwa ini big size untuk IPO ya. IPO-nya cukup besar untuk skala size-nya. Kemudian ini saya sambil cek ya, karena dia ada pembentukan harga emas itu ada di 1.800 sampai di 3.020. Jadi memang kondisinya masih test market sekarang ya. Kita harus lihat bagaimana, karena biasanya saham-saham itu memang mereka test market dulu sebelum pembentukan harga ya. Harga bawah, sama batas atas. Nah, nanti kita baru bisa lihat bersama-sama apakah test marketnya ini nanti oversubscribed atau under ya. Kalau misalnya harganya terbentuk di harga atas, ini kan dia penawarannya di 1.800 sampai 3.020. Kalau ternyata penawarannya terbentuk di harga range atas, itu berarti jadi salah satu indikasi bahwa saham ini test marketnya berhasil. Ya, orang banyak meminati dan over permintaannya sangat-sangat tinggi ya. Nah, tapi sebaliknya ini juga harus kita lihat. Kalau misalnya kecenderungan yang terbentuk di harga bawah, itu biasanya menjadi salah satu indikasi test marketnya ini berhasil tapi masih kurang. Ya, nah ini nanti kita lihatlah bersama-sama karena harganya juga kan belum belum keluar ya, pembentukan harganya kan masih belum begitu. Dan juga kita lihat di sini nominalnya dia, nominal untuk IPO-nya ini di 100 ya, seperti biasa. Rata-rata untuk IPO nominalnya itu memang di kisaran 100 untuk harganya yang tadi. Dan kita lihat juga memang penggunaan dana IPO-nya ini tujuannya ada tiga.
Yang pertama ini untuk setoran modal ya untuk PT Pani Bersama ini untuk tambang emasnya mereka. Kemudian juga akan memberikan pinjaman modal ke PT Puncak Emas Tani. Kemudian sisanya ini untuk melunasi hutang ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan dana IPO sebagian besarnya ini untuk setoran modal ya, untuk setoran modal ke anak usaha dan untuk melunasi hutang ke induk usaha. Induk usahanya siapa? MDKA ya. Jadi hutangnya ini bukan untuk melunasi ke pihak ketiga, ke BRI, BCA, atau ke pihak yang lain, itu enggak ya. Tapi melunasinya justru masih ke dalam satu struktur organisasi mereka sendiri ya, bayar hutang untuk mamanya gitu ya. Jadi misal Rehan, bapaknya Pak Edi gitu misalnya, cari uang untuk apa? Melunasi hutang ke orang tuanya Pak Edi gitu. Karena emas ini anaknya, emaknya siapa? NDK. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Wika atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan hari ini ya terkait IPO emas. Nah, sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu yang di kolom chat. Ternyata di kolom chat juga ramai ya terkait pertanyaan. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh kedua belah pihak ya, dari Bu Ike maupun dari Pak Edi. Ketika tadi sudah sektor properti, sekarang dari si PK Anissa Nusroh itu bertanya terkait sektor infrastruktur, itu bagaimana ke depannya terkait tadi suku bunga, apakah akan berdampak ke sektor infrastruktur. Oleh hal itu mungkin dari Bu Ike dan Pak Edi bisa kita menjawab untuk yang pertanyaan ini. Dan bisa Oke. seperti biasa dari Bu Ike terlebih dahulu. Infratelco kali ya, infratelco aja lah kita yang mudahnya ya. Memang dampaknya tidak secara langsung, dampaknya tidak secara langsung ya. Cuman memang ya kembali lagi, telco ini kan mereka butuh dana ya untuk berekspansi ya, untuk ekspansi dan lain-lain, untuk jaringan ya banyak ya. Karena memang develop cost untuk sektor infra telco ini memang cukup tinggi, teman-teman. Sehingga butuh uang yang banyak kalau misalnya mereka mau ekspansi. Ekspansi tentu ada rate. Kalau misalnya suku bunga turun, tentu biayanya jadi lebih murah. Nah, paling dampaknya seperti itu. Kalau secara signifikan itu tidak terlalu ya. Kalau infra itu biasanya mereka justru ke pengguna ya. Kalau misalnya infrastrukturnya misal ke tol road ya orang yang gunain jalan tolnya gitu. Kalau misalnya infranya infra telco ya orang yang menggunakan apa namanya jasanya mereka contoh kayak IndiHome-nya makin banyak orang yang gunainnya dan lain-lain. Jadi untuk dampak secara langsungnya itu bisa dikatakan minim ya. Baik. Oke, itu jawaban dari Ibu Ika. Nah, untuk itu kita akan dari sisi teknikalnya terkait infratelco ya. Tadi Ibu Ika sudah mention untuk infratelco dari sisi teknikal akan coba dibawakan oleh Pak Edi. Untuk Pak Edi, apakah sudah standby Pak? Sudah, Ren. Baik, untuk Pak Edi terkait infratelco. Saya coba Sam Tebik ya. Tebik. Tebik kalau kita lihat dari tren sebenarnya masih tren bearish ya. Dan dari si volumenya hari ini pun sudah ada tekanan volume jual ya di sini. Dan hari ini pun juga breakdown di support ya. Yang mana support dari Tebik itu ada di level 1850 dan hari ini running di 1825 ya. Jadi breakdown di support juga ya. Jadi karena trennya juga masih tren bearish dan sudah ada tekanan volume jual. Jadi untuk TB kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya untuk TB. Jadi untuk entry price TB ini mungkin bisa coba di rentang 1750 sampai di 1800 ya. Dengan TP tadinya di resisten 1850 sampai di EMA 50 ya di 1935 ya untuk TB ya. Mungkin kita coba lihat lagi saham tower ya. Tower kalau kita lihat dari tren juga masih sama ya, trennya masih tren bearish juga ya. Namun kabar baiknya dari tower ini sudah ada volume beli di sini ya. Dan hari ini pun masih bertahan di atas support ya untuk tower ya. Yang mana tower ini punya support di 580 dan hari ini running di 590 ya. Namun karena trennya masih tren bearish untuk tower, jadi untuk tower kita masih bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Yang mana trennya masih tren bearish, jadi untuk hari ini kita masih bisa coba spek buy untuk entry price-nya bisa coba di 570 sampai di 595
dengan TP terdekannya ada di resisten EMA 20-nya di 605 sampai di EMA 200-nya di 630 ya. Tapi kita hendaknya mainnya trading jangka pendek aja ya untuk tahun ini. Berikutnya kita coba lihat saham MTEL ya. MTEL juga masih sama ya, trennya masih tren bearish juga ya. Namun kabar baiknya dari sisi volume untuk saham MTEL ini masih ada volume beli ya di sini. Dan MTEL juga masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari MTEL ada di level 575 dan saat ini MTEL running di 585 ya, masih bertahan di atas support. Namun trennya untuk MTEL masih tren bearish ya. Jadi untuk MTEL kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk hari ini kita masih bisa coba entry price di 565 sampai di 590 ya. Dengan TP terdekat ada di EMA 200-nya di 610 sampai dan next resisten di level 635 ya. Jadi tradingnya jangan pendek aja ya untuk MTEL dan Tower ya. Saya rasa untuk tiga saham ini yang cukup menarik ada di saham Tower dan MTEL ya. Yang TP masih trend bearish dan masih ada tekanan volume jual tadinya. Baik, terima kasih Bu Ike dan Pak Edi terkait view-nya tadi saham infra telco ya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan menarik juga dari Kak Siti Anissa Busroh. Kak Ike, untuk bonds market bagaimana nih after Menkeu baru? Yield trend naik atau turun? Dan lebih berpotensi perform US bond or IDR. Nah, untuk itu Bu Ike, monggo Bu Ike, menarik pertanyaannya Ibu. Oke, jadi sebenarnya ini kan terkait dengan bond market ya. Kebetulan kita di Sim Invest itu ini saya buka ya. Kita ada event juga, ada kegiatan juga untuk yang membahas terkait bond market ya. Itu di tanggal 23 September. Jadi Kak Siti Anissa Busro mungkin bisa dicatat tanggalnya itu di tanggal 23 September itu akan ada review ya terkait bond market itu kita sama Pak Aryo Perbongso. Tapi nggak apa-apa, ini menarik banget pertanyaannya ya. Lebih bagus mana ya untuk apa nih bond market saat ini ya after Menq-nya diganti. Oke. Jadi untuk bond market itu kita bisa lihat adalah dari pergerakan rupiah dan dolarnya dulu ya. Karena ini kan pertanyaannya lebih berpotensi perform US obligasi ya, USD atau rupiah ya, obligasi dalam rupiah. Nah, kalau kita lihat dengan perubahan menteri yang baru, nilai tukar rupiah ini kan cenderung mengalami penguatan. Nah, kalau misalnya rupiah mengalami penguatan, artinya dolarnya menurun seperti itu ya, dolarnya menurun sehingga lebih perform obligasi dalam bentuk mata uang rupiah ya. Karena kalau misalnya teman-teman punya obligasi dolar, ketika rupiah menguat, itu nilai aset obligasi dolarnya teman-teman pegang itu pasti akan turun karena kan dihitungnya dalam mata uang rupiah ya. Artinya walaupun dolarnya ini kasih imbal hasil ya, obligasi dolar kasih imbal hasil, tapi kalau rupiahnya menguat terus, itu dolarnya kalian kan nantinya akan dihitung dalam rupiah, artinya itu nilainya juga akan turun. Jadi dengan penguatan nilai tukar rupiah, ini tentu yang performance-nya adalah nilai tukar obligasi dalam mata uang rupiah. Kemudian terkait dengan yield, ya, dengan kondisi potensi penurunan suku bunga. Nah, potensi penurunan suku bunga itu biasanya akan berpengaruh terhadap harga obligasi. Jadi obligasi itu kan ada dua, satu yield, satu harga. Ya, satu yield, satunya lagi harga. Pada saat penurunan suku bunga, ya teman-teman, penurunan suku bunga, harga obligasi itu akan mengalami kenaikan. Ya, kalau harga obligasi naik, nah tentu ini akan menjadikan keuntungan bagi pemilik obligasi karena mereka akan punya capital gain. Karena harganya naik. Jadi pada saat mereka jual, pada saat harganya naik, mereka punya keuntungan dalam bentuk capital gain. Ya, nah, yield ini berbanding terbalik ya. Kalau misalnya harganya naik, yieldnya akan turun karena yield ini berbanding lurus dengan resiko. Kalau suku bunga turun kan artinya resiko default jadi turun. Nah, biasanya yieldnya juga turun. Jadi, teman-teman, yield berpotensi turun ya. Untuk bond market gimana nih kan after MenQ baru? Yield trennya naik atau turun? Yield kemungkinan potensinya akan turun karena ada ekspektasi penurunan suku bunga begitu. Dan
ekspektasi penguatan rupiah. Kalau rupiah menguat, maka yang lebih perform adalah obligasi dalam mata uang rupiah. Jadi ada apa namanya asumsinya ya. Nanti kita lihatlah bareng-bareng ya. Kalau misalnya rupiahnya justru melemah, nah berbalik obligasi USD yang oke ya. Jadi tinggal disesuaikan saja strategi. Demikian ya, Mas Rehan. Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan dari Kak Siti Anissa Buksroh ya terkait bonds market. Nah, ada pertanyaan kembali Bu Ika dan Pak Edi. Kita bisa uh, bahas semuanya dari sisi fundamental dan teknikal. Karena tadi kita sudah membahas Bank Himbara. Nah, ada satu pertanyaan. Bu Ika, Pak Edi untuk prospek Bank BCA dan bank-bank swasta bagaimana? Seperti itu. Tapi untuk di sini itu khususnya adalah Bank BCA, Bu Ika, Pak Edi. Untuk itu, monggo Bu Ika dan Pak Edi bisa dijawab dari fundamental dan teknikalnya. Terima kasih Ibu Oke. dan Bapak. Thank you, Rehan. Ya, sembari Pak Edi menyiapkan dari sisi teknikalnya ya, teman-teman. Ini aku bantu dari sisi fundamental. Fundamental untuk BBCA sepertinya tidak perlu kita diskusikan ya. Tentu fundamentalnya memang solid lah, walaupun memang beberapa waktu lalu di periode Agustus itu sempat ada gonjang-ganjing yang terkait mau diambil alih kan. Tapi kan itu enggak. Terus juga ada terkait isu adanya BLBI ya, kasus BLBI yang beberapa tahun yang lalu. Tapi itu juga kan udah clear ya dari pihak BBCA investor ininya mereka udah menjelaskan, korseknya dari BCA pun sudah menjelaskan keterkaitannya mereka itu terkait dengan kasus BLBI dan lain-lain itu udah clear lah ya, sudah tuntas lah itu sehingga dari rumors sudah aman. Fundamental bagus ya teman-teman. Kalau tadi saya sempat bilang kinerja BBRI, BMRI, susu. So, biasa-biasa saja. Kalau BCA dia kinerjanya positif memang. Kuartal satu dia hanya mengalami pertumbuhan, kuartal 2 juga kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan. Jadi memang solid lah ya teman-teman. Nah, jadi terkait paling kita cocoknologikan lah ya, kita analisis terkait dengan kebijakan Menq yang baru dengan Menq baru menyuntikkan dana 200 triliun disebar tuh ke perbankan Himbara. Bagaimana nasib dari bank swasta? Saya rasa itu tidak mempengaruhi secara signifikan ya, karena Bank BCA mereka sudah ada marketnya sendiri dan mereka sudah ada apa namanya pihak-pihak memang ya yang menjadi partnernya mereka gitu. Karena biasanya kecenderungannya seperti ini teman-teman. Walaupun memang tidak selalu ya, tidak selalu ya, tidak selalu. Pada saat ada proyek BUMN yang milik pemerintah, biasanya mereka akan priority cari pendanaan juga dari bank BUMN. Begitupun sebaliknya, ya, walaupun ini tidak selalu. Pada saat ada proyek dari swasta, itu biasanya mereka akan carinya memang yang masih di bawah konglomerasi dari swasta-swasta yang itu juga. Jadi mereka sudah ada marketnya sendiri. Sehingga ekspektasi kinerja untuk BBCA kita perkirakan ini masih mampu survive, masih mampu ya mengalami pertumbuhan yang baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ika atas jawabannya dari sisi fundamentalnya. Sekarang kita akan beralih ke sisi teknikalnya nih terkait Bank BCA. Nah, untuk itu Bapak Edi, monggo waktu dan layar. Oke, terima kasih Rehan. Saya coba secara teknikal ya sambil BBCA ya. BBCA ini memang kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya Bapak Ibu semuanya. Namun dari sisi volumenya hari ini sudah ada volume beli ya untuk BBCA dan hari ini pun juga berhasil breakout ya di atas resisten yang mana resisten dari BBCA itu ada di level 7975 dan hari ini running di level 8025 ya. Berhasil breakout di atas resisten ya untuk BBCA. Jadi karena trennya ini masih tren bearish BBCA ya. Jadi untuk BBCA kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena trennya masih tren bearish ya. Jadi untuk BBCA kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry pace-nya bisa coba di 7975 sampai di 8050 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 8175 sampai ada neck resisten di 8375 untuk BBCA. Gitu Rehan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari sisi fundamental kita sudah
melihat bahwa PCA juga oke. Namun dari sisi teknikal kita masih harus wait and see juga ya teman-teman karena masih downtrend tapi bisa untuk jangka pendek sesuai dari arahannya Pak Edi yang barusan. Nah, terdapat pertanyaan lagi, ini mungkin juga bisa dibahas oleh dua belah pihak antara Ibu Ika dan Pak Edi terkait sisi fundamental dan teknikalnya. Ini ada pertanyaan menarik dari Kak Roslina Berlianto. Selamat sore, eh, mohon view saham koin. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, saham koin ini primadona ya beberapa akhir-akhir ini karena IPO-nya itu cukup tinggi sekali. Jadi mungkin menarik untuk kita bahas pada sore hari ini dari sisi fundamental dan sisi teknikalnya juga nih. Oke, untuk hal tersebut kepada Bu Ika bisa monggo bisa Oke, mungkin. ya. Thank you Rehan. Oh, ini kalau saham IPO sebenarnya memang agak bias ya. Jadi kita mendisklaimer dulu di depan ya. Takutnya nanti yang kita katakan itu ada apa namanya ada error ya tentu. Kalau misalnya saham IPO teman-teman itu memang agak sulit diprediksi ya. Apalagi ini kita cek dulu umurnya ini umurnya ya. Jadi koin ini memang dia baru banget IPO ya, listingnya itu di bulan Juli ya. Jadi umurnya dia itu baru banget dilahirkan ya. HPL-nya itu hari persalinannya itu di 9 Juli, teman-teman. Juli, Agustus, September. Umurnya baru 2 bulan setengah ya. September juga kan masih pertengahan. Jadi anak-anak itu apa tengkurap aja belum bisa ya Pak Edi ya. Tengkurap aja belum bisa ya. Ini kalau anak-anak ini belum bisa begitu. Nah, kalau dari sisi fundamental sebenarnya saham IPO itu agak bias juga kalau kita review dari sisi fundamental ya. Karena kadang-kadang IPO yang kinerja keuangannya jelek, negatif pun kinerja keuangannya masih tetap bisa naik gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat ini memang dia industrinya di financial holding ya. Key bisnisnya itu em, oke, dia di bagian aset kripto ya, teman-teman ya. Jadi memang agak ini ya, apa masih masih happening juga ya, mungkin di kalangan Gen Z. Jadi aku rasa memang beberapa dari key bisnis dari perusahaan koin ini juga memang cukup happening. Jadi kita mungkin bisa lihat ke sana. Kalau dari sisi kinerja keuangannya sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak ada yang terlalu signifikan ya. Dia listing di tahun 2025, kinerja keuangannya ada kenaikan itu merupakan hal yang biasa ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kaget karena saham yang baru IPO terus kinerjanya bagus itu adalah hal yang lumrah ya. Karena biasanya laporan keuangan itu ada yang namanya dressing. Dressing itu istilah katanya tuh kayak di apa di kalau kata Pak Edi permak katanya di permak di make up katanya gitu ya tapi kasarnya sih seperti itu tak jadi yang jelas kalau saham IPO agak sulit kita menganalisis dari fundamental ya fundamental koin sih bagus tapi memang ada disclaimer-nya demikian ya kita harus lihat kinerjanya after 1 tahun IPO ya kayak begitu jadi agak sulit memang menjawabnya. Mungkin Pak Edi bisa Pak membantu menjawab dari 15 menit Pak, time frame-nya Pak. Oke, Bu, siap, Bu. Saya coba lihat saham koin ya. Koin ini memang kalau kita lihat dari sebentar ya, kita coba lihat dari 15 menitan ya. Koin ini kalau kalau kita lihat dari tren 15 menitan juga masih dalam tren bearish ya sebenarnya ya. Namun kabar baiknya dari si volumenya ini sudah ada volume beli ya dan hari ini ya. Dan hari ini pun juga masih berhasil bertahan di atas supportnya ya. Yang mana support dari koin itu ada di level 2130 dan hari ini pun running di 2230 ya. Namun karena trennya masih belum confirm ya untuk saham koin. Jadi untuk koin ini kita sebenarnya mainnya trading jangka pendek aja ya. Jadi untuk entry price-nya mungkin bisa coba di rentang 2130 sampai di 2240 ya. Dengan TP tekannya ada di resisten 2270 sampai dan neck resisten di level 2420 ya untuk saham koin. Begitu Rehan. Oh ini mungkin Pak Edi, apa MA 200-nya tuh Pak harus hati-hati tuh Pak, mungkin mereka tuh Pak. Berapa tuh? EMA MA 200 untuk koin ini di level 2070 ya untuk koin. Jadi 2070. Nah untuk mungkin waspada kalau big di bawah
EMA 200-nya ya di 2070. Namun kita sebenarnya batasi resiko aja ya. Bila big di bawah EMA 200 di 2070 untuk saham koinnya. Gitu ya mungkin Wika. Iya, thank you itu mungkin Rehan. Baik, terima kasih Bu Ike dan Pak Edi. Nah, masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan Bu Ike dan Pak Edi. Eh, Mungkin ini bisa mengakhiri ya pertanyaan terakhir dari Anonymous. Ini juga mungkin bisa dari dua view, dari Pak Edi dan Bu Ike. Ada Anonymous attendee Mm-mm. ingin bertanya, eh, bagaimana prospek saham emas jika suku bunga The Fed turun? Oh, maaf, ini berarti untuk Oh, eh, Bu Ike. Tapi Pak Edi juga bisa ini saham-saham emas menarik juga nih untuk kita bahas secara sorry teknikalnya Rehan. nih. Ini Apabila saham bunga The emas Fed, atau ya Bu. saham Oh, emas atau sektor emas? Saham emas kan baru mau oh, IPO. mungkin ini yang dimaksud dari sektor. Oh, oke. Sektor emas ya. Ya, teman-teman. Jadi memang kalau ini Mas Rehan kayaknya tadi jaringannya terputus ya. Oke. Kalau untuk sektor emas, teman-teman, ya kita lihatlah ya itu sebenarnya lebih ke perang aja dulu ya. Kalau untuk suku bunga memang ada kaitannya. Cuman karena memang di tahun ini faktornya terlalu banyak ya. Emas itu yang ngedrive itu banyak banget. Kalau dulu itu memang betul dari apa namanya suku bunganya aja ya. Kalau misalnya suku bunganya turun, suku bunganya naik, itu akan berdampak ke pergerakan harga emas. Cuman memang kita harus disclaimer di tahun ini itu faktor yang mempengaruhi pergerakan emas itu memang cukup banyak ya. Jadi kita rasa untuk pergerakan emas ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Ya teman-teman masih ada melanjutkan penguatan. Tapi memang harus tetap kita pantau. Karena emas ini memang harganya udah tinggi sekali ya. Tapi harus kita lihat kembali bahwa memang selagi masih ada perang, emas masih akan bersinar. Jadi walaupun suku bunga diturunkan ataupun tetap stay di level yang sama, harga emas selagi perang Rusia, Ukraina dan beberapa negara lain masih panas, potensi kenaikannya itu masih ada. Ya, Pak Edi mungkin boleh Pak dibantu dari sisi teknikal. Karena kan harganya udah tinggi ya Pak. Oke Kita Bu. juga rekomnya udah dari Iya, lama banget teman-teman untuk saham emas. Boleh. iya. Pak. Hari ini pun kita juga rekomendasi BRMS Bu. Hari ini naik 7% ya di daily rekomendasi kita. Oke, kita coba lihat saham Antam ya. Antam ini kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren yang positif ya. Dari si volumenya juga masih ada volume beli ya. Dan hari ini pun masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari Antam itu ada di level 3420 dan hari ini closing di 3490 ya. Berhasil bertahan dan trennya ini masih tren bullish dan masih ada volume beli ya di sini ya. Jadi untuk Antam kita masih bisa untuk spek buy ya. Untuk TPS-nya bisa coba di 3420 sampai di 3500 ya. Dengan TP-TTK-nya ada di resisten 3570 sampai dan neck resisten di level 3710 untuk Antam ya. Berikutnya tadi kita juga rekomendasi saham BRMS ya, yang mungkin mengikuti daily rekomendasi kita, mungkin bisa cuan ya hari ini ya. Dan hari ini saham BRMS juga uptrend ya, masih pola uptrend, volumenya juga ada peningkatan volume beli dan hari ini pun juga berhasil breakout di atas resisten ya, yang mana resisten dari BRMS ada di level 535 dan hari ini pun closing di 555 ya. Trennya masih tren bullish dan jadi untuk BRMS saya rasa masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan kembali ya. Jadi untuk BRMS kita masih bisa coba spek buy ya, untuk TPS-nya bisa coba di 535 sampai 560 ya. Dengan TP-nya mungkin kita coba lihat di weekly ya. Sebenarnya ini karena sudah tertinggi hari ini ya. Sebenarnya ini akan membentuk all time high sebenarnya. Oh belum ya. Mungkin untuk TP terdekat untuk saham BRMS itu di level 600 sebentar ya. TP terdekatnya ada di resisten 5 580 sampai di neck resistennya ini untuk saham BRMS di level 640 ya di situ ya atau 635 ya untuk BRMS. Mungkin itu Rehan yang cukup menarik ya di saham sektor emas. Masih tetap bagus ya teman-temannya. Pokoknya sekarang itu key driver yang utamanya itu adalah dari perang ya. Dari perang ya. Kemudian kalau misalnya dari suku bunga itu memang ada juga pengaruhnya. Cuman ya walaupun misal nanti ternyata penurunan hanya satu kali untuk the Fed ya, misal setelahnya ditahan,
selagi memang masih ada perang, untuk harga emas masih bisa lanjut penguatan lagi ya. Jadi untuk emiten-emiten emas ya, sektor emas ini memang masih ada peluang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ike dan Pak Edi. Ternyata masih ada waktu nih, Bu Ike dan Pak Edi. Kebetulan di detik-detik terakhir terdapat pertanyaan yang menarik sekali nih, Bu Ike dan Pak Edi. Pertanyaan mungkin ini sebagai penutup ya dari Bu Ike dan Pak Edi. Tapi untuk pertanyaan terakhir kali ini sepertinya akan lebih align dengan untuk Ibu Ike. Di mana pertanyaan dari Anonymous Attendee, Bu, dengan 200 T kucuran dana, bunga 4%, apakah tidak menjadi beban perbankan karena terlalu besar likuiditas? Sedangkan di 2025 ini kinerja bank sudah mulai menurun. BBRI sudah mencadangkan kredit macet cukup tinggi. Langkah pemerintah membingungkan dengan dividen 85% untuk bank-bank pemerintah, bukankah lebih rendah cost-nya jika dividen yang diturunkan untuk dijadikan modal kerja bank daripada kucuran dana 200 triliun yang belum tentu bisa diserap dalam bentuk kredit? Wah, ini pertanyaan terakhir yang sangat-sangat Oke. gokil sekali ini. Monggo untuk Ibu Ika Jadi bisa memang langsung. kalau kita lihat untuk sektor perbankan pada saat beberapa periode yang lalu itu kan memang likuiditasnya mereka menurun ya. Kita lihat likuiditasnya mereka itu mengalami penurunan, mulai dari dana pihak ketiga dan lain-lain yang mengalami penurunan. Dengan adanya kucuran dana ya 200 triliun itu kan nggak diserap satu bank. Kalau 200 triliun diserap satu bank itu mungkin mereka jadi over liquidity ya. Likuiditasnya mereka terlalu berlebihan. Cuman kalau kita lihat di sini ini kan dibagi. Ini kan dibagi ke masing-masing perbankan, bukan cuma dari satu perbankan. Jadi kalau kita lihat dari 200 triliun kita nggak bisa di sini hanya Bank BBRI-nya saja, tapi secara keseluruhan. Kita lihat tentu memang ada beberapa pertimbangan ya, pertimbangan tentu ada pro dan kontra. Tapi kita lihatnya di sini tentu masih didominasi ini efeknya masih lebih ke hal yang positif. Perbankan yang kekurangan likuiditas itu justru bisa menurunkan kepercayaan. Misal ya, kita balik lagi kalau misalnya kita lihat pada saat demo yang kemarin, apa yang terjadi? Orang-orang bilangnya adalah, wah ini akan terjadi 98 akan terulang kembali ya. Nah sekarang coba kita flashback pada saat tahun 98 terulang kembali. Apa yang terjadi? Semua foreign tarik dana dari sektor perbankan, likuiditas perbankan pada saat itu sangat-sangat ketat. Sampai-sampai orang ragu, wah ini gimana nih, jangan-jangan uang aku kalau aku tarik nanti mereka nggak bakal punya uang. Wah ini bahaya nih kalau misalnya aku ketinggalan narik dananya, orang lain yang udah narik dana dengan jumlah likuiditas mereka yang terbatas, nanti begitu kita terakhir tarik dana, mereka udah nggak punya duit lagi untuk ngebalikin uangnya kita. Nah, itu menjadi lebih berbahaya, ya. Itu menjadi hal yang lebih berbahaya lagi. Jadi memang sektor perbankan dengan adanya kucuran dana ini, secara tidak langsung ini memberikan kepercayaan bagi para investor, bagi para pihak ketiga, orang-orang yang menitipkan uangnya dalam bentuk deposito pada saat Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BRIS, BTN yang mereka punya deposito di sana, pada saat mereka mendengar kucuran dana, bank-bank tersebut punya uang yang besar, mereka jadi aman. Lega. Berarti resiko untuk mereka likuiditas ketat nanti pada saat aku tarik uang aku, mereka pasti punya uang. Nggak perlu ditahan-tahan. Karena kasus kayak case tahun 98, orang mau tarik uangnya, bank itu nggak punya. Justru terjadinya apa? Rush. Semua orang ketakutan, semua orang pengen tarik uangnya. Itu kalau misalnya kita lihat waktu itu juga sempat viral, sempat dinaikin lagi tuh di media waktu kasus 98 orang yang berbondong-bondong ke bank pada tarikin uangnya yang di perusahaan BUMN karena kepercayaan terhadap pemerintah menurun, perbankan-perbankan pemerintah pun ikut terkena dampak. Jadi aku rasa di sini memang ada beberapa resiko, tapi aku rasa justru di sini bisa meningkatkan kepercayaan. Orang yang nyimpen uang di BRI yang takut wah nanti gimana nih kayak kasus 98. Wah ini jangan-jangan uang kita dipakai nih nanti. Ayo yuk, ayo kita tarik yuk semuanya. Dengan adanya kucuran dana di sini, persepsi seperti itu pudar, hilang. Tidak ada sama sekali sekarang dipertanyakan. Ya. Jadi ini bisa memberikan persepsi positif dari para investor ya
foreign. Nah, kita lihat saja dari foreign. Kalau misalnya memang kebijakan 200 triliun ini, misal analisisnya kita salah, foreign itu analisisnya mereka itu lebih akurat ya. Tentu mereka akan mencatatkan net sell untuk saham-saham perbankan. Nah, ini saya buka untuk datanya. Ternyata kalau kita lihat per data dari market movers net foreign buy dari beberapa hari yang lalu, ya mulai dari tanggal 11, 12 sampai beberapa sejak pengumuman, yang di net buy paling besar apa? Saham perbankan ya. Dan ini juga mengindikasikan bahwa walaupun foreign secara net di pasar modal kita net sell, tapi di sektor perbankan mereka masih mencatatkan net buy. Karena apa? Karena ada perbaikan persepsi untuk sektor perbankan. Memang dampaknya belum terlihat ya, namanya baru rencana, tapi setidaknya persepsi yang orang takut resiko ras, resiko penarikan dana besar-besaran itu bisa dihindari. Gitu ya. Problemnya nanti apakah uangnya tidak bisa diberikan seluruhnya dalam bentuk kredit, maka itu bisa digunakan untuk membiayai obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan korporasi itu juga bisa ya. Walaupun mungkin itu tentu skema-skema yang setelahnya. Pada saat mungkin UMKM dengan uang sebesar itu mereka tidak bisa menyerap untuk kredit. Maka mereka tentu perbankan ada opsi untuk memberikan pilihan ke Menkyu. Dan Menkyu mereka tentu orang yang memang sudah paham. Kalau over likuiditas mereka tidak bisa apa namanya dialokasikan itu justru menjadi resiko cost ya. Maka salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah mereka bisa gunakan untuk membeli obligasi. Tapi obligasinya bukan obligasi pemerintah, tapi dalam catatan untuk membiayai dari para korporasi. Misal korporasi yang mereka bergerak di bidang energi hijau, ya seperti itu. Jadi sekaligus mendukung untuk strategi-strategi keberlangsungan dari pemerintah. Ya, kurang lebih itu semoga menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Ika. Itu menjadi pertanyaan terakhir untuk menutup sesi monthly market outlook pada sore hari ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah join pada monthly market outlook pada sore hari ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya akan ada live trading ya. Pada tanggal 25 September 2025 nanti host pada live trading pada hari ini, pada pagi tanggal 25 September ini dibawakan oleh Kak Denis SLL selaku trader. Dan bagi teman-teman yang ingin join, silahkan saja bisa scan QR di sini atau bisa langsung teman-teman cek di kolom chat, itu ada linknya untuk teman-teman bisa mendaftar. Dan bagi yang mendaftar, banyak sekali benefitnya. Yang pertama ada reksadana dana Mas Pasti senilai 50.000 bagi 50 pendaftar pertama. Kemudian fee transaksi yang kita sudah murah, kita lebih murahkan lagi untuk teman-teman yang bisa mendaftar di live trading pada hari Kamis 25 September 2025 yang akan dibawakan oleh Kak Denis SLL. Untuk itu teman-teman langsung saja klik link di kolom komentar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ike Widiawati selaku Head Retail Research Analyst di Sinarmas Sekuritas, kemudian kepada Bapak Edi Wijaya selaku senior technical analis dari Sinarmas Sekuritas. Untuk itu, sampai berjumpa lagi di monthly market outlook di bulan berikutnya. Saya Rehan Syahsidik, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.